Pernahkah Anda berpikir sejak kapan manusia memiliki pengetahuan seperti sekarang ini? Di mana pengetahuan tersebut berkembang terus-menerus seperti sekarang dan akan terus berkembang ke depan hingga masa yang tidak diketahui. Pada bagian ini juga, kita akan digetarkan dengan cerita para malaikat atau dewa yang jatuh cinta pada perempuan, hingga keberadaan manusia setengah hewan yang selama ini kita anggap sebagai mitos. Pada bagian awal bab ini, Jonathan menuliskan tentang awal mula manusia memiliki pengetahuan untuk mengelola kehidupan. Hal tersebut diungkapkan oleh Berosus, yaitu salah satu sejarawan pertama sekaligus seorang pendeta Babilonia pada zaman Alexander yang Agung. Berosus melanjutkan hasil penelusuran dari Herodotus, yakni seorang penulis Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi, yang juga disebut sebagai ayah sejarah, karena ia adalah orang pertama yang mencoba meneliti dan mengumpulkan catatan sejarah yang jelas dan objektif. Kurang lebih pada tahun 485 sebelum Masehi, Herodotus dibawa oleh seorang pendeta untuk mengunjungi Memphis di Mesir, di mana di sebuah ruang bawah tanah, ia diperlihatkan sederetan patung raja-raja terdahulu yang berjejer sejauh mata memandang. Herodotus diajak berjalan di antara patung-patung itu hingga ia tiba pada 345 ukiran kayu kolosal dari makhluk-makhluk yang memerintah sebelum Menes, yaitu raja manusia pertama mereka. Pendeta yang membawa Herodotus itu mengatakan makhluk-makhluk yang memerintah sebelum Menes masing-masing dilahirkan dari yang lainnya. Dengan kata lain, mereka lahir tanpa memerlukan pasangan seksual, yaitu dengan cara seperti tumbuhan parthenogenesis. Melanjutkan informasi Berosus tentang awal mula manusia memiliki pengetahuan untuk mengelola kehidupannya, ia menyampaikan bahwa setelah zaman keturunan hermafrodit, bumi kemudian dihuni oleh bangsa primitif. Untuk mengelola kehidupannya, bangsa primitif ini diajarkan tentang cara menulis, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam kesenian. Selain itu, orang-orang yang dikatakan sebagai bangsa primitif ini juga diajarkan tentang cara membangun kota-kota, mendirikan kuil, menghimpun hukum, pengetahuan geometris, cara membedakan benih, serta cara memetik buah. Singkatnya, pada masa ini, manusia diberikan petunjuk untuk memperlembut perangai dan memanusiakan kehidupan mereka. Lalu siapakah yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut? Sebagaimana yang dituliskan dalam buku ini, berdasarkan informasi yang bersumber dari Berosus, dikatakan bahwa yang mengajarkan manusia tentang pengetahuan tersebut adalah seekor makhluk yang disebut Oannes. Oannes digambarkan sebagai sosok seekor monster yang muncul dari pantai dengan tubuh ikan berkaki seperti seorang laki-laki. Oannes memiliki suara dan bahasa yang lancar seperti manusia. Ia melewati hari-hari di antara manusia, tapi tidak memakan makanan manusia. Lalu ketika matahari terbenam, Oannes yang merupakan makhluk amfibi kembali masuk ke laut dan menghabiskan malam di dalamnya. Dalam buku ini dikatakan bahwa kisah-kisah yang sama tentang kemunculan dewa ikan yang kemudian menjadi guru manusia bisa ditemukan dalam tradisi yang lain, seperti pada kisah-kisah India tentang Matsya yang dikatakan sebagai penjelmaan Wisnu pertama, dan kisah-kisah dari Ponesian kuno tentang suku Dagon di Afrika Barat yang diajarkan seni irigasi. Bahkan menurut Plutarch, bahwa penggambaran Zeus yang paling awal yaitu seorang laki-laki berekor ikan yang merupakan saudara laki-laki Poseidon. Lalu siapakah makhluk ikan yang memiliki bagian manusia tersebut? Dari manakah datangnya? Benarkah ia lahir dari hubungan antara dewa-dewa atau disebut juga sebagai malaikat-malaikat pembangkang dengan perempuan manusia yang cantik jelita? Meskipun dalam buku ini tidak dijelaskan kaitannya secara gamblang, akan tetapi bagian ini juga membahas tentang kejatuhan malaikat karena jatuh cinta terhadap perempuan yang merupakan anak manusia. Kisah tentang malaikat yang mencintai perempuan diambil oleh Jonathan Black dari Genesis dan Book of Enoch. Meskipun pada Genesis tidak merujuk pada peristiwa ikut campurnya sesosok makhluk ikan dalam kehidupan manusia.
Akan tetapi dalam Genesis menceritakan tentang invasi makhluk dari alam lain ke dalam kehidupan manusia. Pada intinya, salah satu ayat dalam Genesis menceritakan ketika manusia semakin bertambah di permukaan bumi dan dari mereka lahir anak-anak perempuan, anak-anak Tuhan atau malaikat-malaikat melihat anak-anak perempuan tersebut cantik-cantik dan mengambil siapa saja yang mereka suka untuk dijadikan istri. Dan dari anak-anak perempuan yang dijadikan istri malaikat ini, lahir orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala. Selanjutnya dalam Book of Enoch yang menurut Jonathan memiliki informasi lebih lengkap tentang malaikat-malaikat yang mencintai perempuan dibanding Genesis. Meskipun Book of Enoch menghilang atau diabaikan dari arus utama sejarah eksoteris, akan tetapi tradisi-tradisi yang berhubungan dengan keberadaan, isi, dan ajarannya diabadikan dalam Freemasonry. Kemudian pada tahun 1773, beberapa naskah dari Book of Enoch ditemukan di biara Ethiopia oleh penjelajah Skotlandia bernama James Bruce, sehingga tradisi-tradisi Freemasonis bisa disibakkan. Pada intinya, dalam Book of Enoch dikatakan bahwa malaikat-malaikat atau anak-anak dari surga tertarik kepada anak-anak perempuan manusia dan mengambil mereka untuk dijadikan istri. Tindakan malaikat-malaikat yang meninggalkan surga yang suci dan abadi serta memperistri anak-anak perempuan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang menajiskan diri. Malaikat ini juga diingatkan bahwa ketika tindakan mereka tersebut, hidup mereka tidak akan pernah damai. Peringatan terhadap malaikat ini disampaikan oleh Enoch ketika diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Jonathan Black mengatakan bahwa bagian 5 buku ini merupakan tanggapan tentang Genesis yang memperlihatkan adanya tradisi-tradisi paralel antar masyarakat kuno seluruh dunia, salah satunya seperti Mesir dan Yunani. Menurut Mr. Black, terdapat sebuah kenyataan bahwa orang-orang kuno melihat urutan perbintangan merupakan tulisan dari sejarah evolusi manusia dan dunia. Selanjutnya Black mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap tahayul oleh gagasan modern tentang gagasan kuno sebenarnya adalah gagasan atau kepercayaan yang sesungguhnya dari orang-orang kuno tersebut. Bahkan sebelum Darwin mengungkapkan teori evolusinya, orang-orang kuno, terlebih para penganut ajaran esoteris, sudah lebih dahulu percaya bahwa hewan-hewan yang ada saat ini telah melalui serangkaian evolusi yang dipengaruhi oleh konstelasi bintang dan planet-planet, seperti singa yang dipengaruhi oleh konstelasi Leo dan banteng oleh konstelasi Taurus. Tidak hanya itu, dalam bagian ini Black mengungkapkan tentang catatan Manetho, seorang sejarawan Mesir dari abad ketiga Masehi, yang pernah menyatakan ada makhluk-makhluk berbentuk aneh yang merupakan keturunan malaikat pengawas. Makhluk-makhluk tersebut seperti makhluk berwajah ganda, makhluk bersayap, dan berbagai bentuk manusia setengah hewan lainnya. Hal ini mirip seperti novel fantasi The Lord of the Rings dan buku serial Narnia. Pada bagian akhir bab kelima buku ini dikatakan, dalam sejarah rahasia, makhluk terakhir yang bereinkarnasi sebelum manusia adalah kera. Kera muncul sebagai akibat dari roh manusia yang bereinkarnasi terlalu cepat sebelum anatomi manusia disempurnakan. Oleh karena itu, ajaran rahasia tidak pernah mengatakan, apalagi mempercayai, bahwa manusia adalah keturunan dari kera, kan tetapi kera mewakili sebuah degenerasi manusia. Secara keseluruhan, bagian 5 dari buku ini berisi berbagai informasi yang menarik dan mencengangkan, termasuk tentang Charles Darwin yang mungkin tertarik terhadap ajaran esoteris, karena dikatakan ia pernah menghadiri upacara pemanggilan roh pada tahun 1874. Akan tetapi, karena keterbatasan durasi dan untuk menjaga pembahasan ini agar tidak menjadi bias, kami tidak bisa menyampaikan semua isi dari bagian kelima ini secara detail. Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Demikian video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam universal.